Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tema kita pagi ini adalah roh dan hidup. Dalam kehidupan orang percaya, Allah ingin terjadi perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Allah sangat menghendaki atau mengingini perubahan hidup kita, saudara. Perubahan yang harus terjadi adalah bagaimana seseorang memiliki kehausan dari hal-hal yang sifatnya badani atau jasmani menjadi kehausan terhadap hal-hal yang rohani. Menjadi kehausan akan Allah. Ini yang Allah inginkan terjadi, perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Allah sangat menginginkan. Tentu dari kelaparan perkara-perkara dunia ini menjadi kelaparan akan hal-hal yang di atas, atau menjadi kelaparan akan Tuhan. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, manusia rohani kita yang tadinya mati dihidupkan oleh Dia, saudara. Sehingga kita mulai bisa memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tentu tidak sejalan dengan dunia, saudara. Perkataan Tuhan Yesus itu tidak mungkin sejalan, saudara. Misalnya seperti jangan mengumpulkan harta di sorga. Itu perkataan Tuhan Yesus yang bertentangan dengan dunia. Karena dunia mengajar kita untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Sedangkan Tuhan Yesus bertentangan, mengajarkan jangan kumpulkan harta di bumi, sebab mengat dan karat merusakkannya, tapi kumpulkanlah harta di surga. Jadi sangat jauh berbeda, ya saudaraku, sangat jauh berbeda. Selain itu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini perkataan Tuhan Yesus yang bertentangan dengan naluri insani manusia pada umumnya. Sebab banyak orang, saudaraku, yang tentu saya berbicara mengenai orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, pasti akan mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Entah itu kebahagiaan, rumah, mobil, dan materi yang lain. Tentu bukan tidak boleh kita memiliki hal-hal itu, saudara. Boleh. Tetapi jangan menjadikan itu sebuah kebahagiaan, sebuah pengharapan, masa depan. Nah, itu semua menipu, saudara. Menipu. Jangan meletakkan pengharapan kita ke dunia ini. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala, itu artinya bahwa setiap kita orang percaya jangan menaruh harap terhadap apapun di dunia ini. Milikilah pengharapan akan langit baru dan bumi baru. Milikilah pengharapan di belakang langit biru. Ada kota yang mulia yang disediakan oleh Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada kamu pun juga harus berada. Jadi ini adalah sebuah panggilan sorgawi. Jangan meletakkan pengharapan saudara kepada hal-hal yang lahiriah. Semua itu adalah fana, saudara. Pengharapan kita cuma satu, Tuhan dan kerajaannya.
Tidak boleh memiliki pengharapan yang lain. Studi silakan, sekolah boleh, bekerja, menikah, cari nafkah, silakan saudara. Tapi jangan menjadikan itu sebagai pengharapan kita. Hanya orang mengejar hal-hal yang sifatnya materi seperti uang. Ya saudara, karena bagi mereka adalah uang itu segalanya. Betul saudara. Bisa saja ya, tapi berapa lama uang bisa menolong kita? Tidak lebih dari 70-80 tahun. Uang bisa menunda orang meninggal, bisa menunda tapi tidak bisa membatalkan kematian manusia. Kalau menunda bisa, karena orang banyak duit, kena penyakit apapun itu bisa dilarikan ke rumah sakit yang mahal, yang berkualitas, karena memiliki dokter-dokter spesialis yang hebat-hebat. Uang bisa menunda tapi tidak bisa membatalkan. Oleh sebab itu jangan menaruh pengharapan terhadap apapun, termasuk uang. Pasangan hidup pun tidak boleh jadikan dia sebagai pengharapan saudara. Jadi perkataan-perkataan Tuhan itu, Yesus itu bertentangan. Jangan kumpulkan harta di sorga, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada satu lagi, dunia ini bukan rumah kita. Dan lain sebagainya. Dunia kita satu-satunya adalah Tuhan dan kerajaannya. Hidup kita di bumi ini hanya sementara waktu. Bumi ini saudara, atau dunia ini menjadi tempat di mana kita dibentuk, diproses. Sehingga bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dilayakkan atau diperkenankan masuk di kerajaannya nanti. Dunia ini bukan menjadi tempat yang nyaman. Dunia atau bumi ini bukan menjadi tempat kebahagiaan kita. Bagaimana mungkin kita merasa kita bahagia? Sedangkan di sana sini terdengar deru perang, wabah penyakit, gempa bumi, berbagai kejahatan. Saudara, Allah tidak pernah merancangkan dunia yang seperti ini. Kalau manusia dengar-dengaran taat kepada Bapa sejak di Taman Eden, tentu dunia ini bisa menjadi sorga kita, menjadi firdaus kita saudara. Karena tidak ada kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan sudah dibinasakan sejak zaman Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, pasti sudah usai. Selesai sudah saudara. Tetapi ya karena kesalahan manusia akhirnya berdampak buruk. Ya dunia penuh dengan onak, duri, dan berbagai penderitaan. Dan oleh sebab itu karena dunia ini merupakan produk gagal, maka Allah menciptakan dunia yang lain. Yang kami kampanyekan setiap hari itu ada langit baru dan bumi yang baru. Yang tertulis dalam kitab Petrus saudara. Kita hanya menantikan langit baru dan bumi yang baru. Karena dunia ini akan lenyap oleh api yang menghanguskan. Dalam bahasa teks aslinya akan menjadi danau api. Limnetopuros. Bukan lautan api, danau api. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan itu benar-benar roh yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63, Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya keinginan-keinginan jasmani tidak akan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang utama, yaitu kehidupan kekal yang berkualitas. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu, firman logos itu saudara, itu perkataan-perkataan yang hidup. Kekal saudara.
Oleh sebab itu saudara, kita harus benar-benar mengutamakan perkara-perkara yang di atas, bukan pada perkara-perkara dunia ini. Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup di sini bukan hidup yang menunjuk pada makhluk umumnya saudara, seperti ayam, monyet. Tapi hidup di sini adalah zoe, hidup yang berkualitas, kekal saudaraku. Jadi ini yang lebih penting dari makanan. Tetapi berapa banyak orang yang memperkarakan hal ini. Mereka tidak hanya memikirkan hidup yang sementara, tidak pernah memikirkan hidup yang kekal, zoe. Yang diperkarakan setiap hari itu bios, hidup yang menunjuk makhluk pada umumnya. Karena ayam juga memiliki hidup, anjing juga memiliki hidup, monyet juga memiliki hidup. Tapi hidup kita dengan hidup mereka tuh beda saudara. Allah tidak menciptakan manusia dengan kualitas hidup yang rendah seperti itu. Allah merancang kita saudara memiliki hidup yang kekal. Roh yang memberi hidup saudara. Daging ini saudara tidak dapat memberi hidup. Oleh sebab itu terus kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari dan menyerap sebanyak mungkin firman, logos. Karena itulah yang memberi hidup dan jaminan bagi kita sekalian. Kiranya kebenaran ini ya saudara memberkati kita sekalian ya, dan menginspirasi kita.